wabarakatuh. Saya Cici Asia, NPM 19110808045 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 3. Di video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bimbingan Konseling Sosial dosen pengampu Dr. Siti Raudatul Jannah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi dalam bimbingan konseling sosial, terapi realita atau reality terapi. Yang pertama, apa itu konsep terapi realitas? Yang kedua, apa itu konseling realitas? Yang ketiga, apa itu tujuan terapi realitas? Yang keempat, apa itu tujuan konseling realitas? Yang kelima, apa itu proses konseling terapi realitas? Yang keenam, apa itu teknik-teknik dalam konseling terapi realitas? Yang ketujuh, apa itu pendekatan realitas? Dan yang kedelapan, apa itu peranan konselor dalam konseling realitas? Yang pertama, konsep terapi realitas. Terapi realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Glaser mengembangkan terapi realitas dari keyakinannya bahwa psikiatri konvensional sebagian besar berlandaskan asumsi-asumsi yang keliru. Terapi realitas yang menguraikan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang dalam mencapai suatu identitas keberhasilan dapat diterapkan psikoterapi, konseling, pengajaran, kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga, perkembangan masyarakat. Yang kedua, konseling realitas. Glaser dan Corey mengemukakan bahwa konseling realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Konsep perilaku menurut konseling realitas lebih dihubungkan dengan berperilaku yang tepat atau berperilaku yang tidak tepat. Ada 4 sistem intervensi, yaitu yang pertama want atau eksplorasi keinginan, yang kedua doing direction atau tindakan, yang ketiga evaluation atau evaluasi, dan yang keempat plan yaitu rencana. Yang ketiga, tujuan terapi realitas. Yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses. Dan yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Yang keempat, tujuan konseling realitas. Tujuan konseling realitas agar individu mampu memahami dunia realnya dan harus memenuhi kebutuhannya dalam kerangka kerja atau framework. Meskipun memandang dunia realitas antara individu yang satu dengan individu yang lain dapat berbeda, tetapi realitas itu dapat diperoleh dengan cara membandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, konselor membantu klien menemukan kebutuhannya dengan 3R, yaitu right, responsibility, dan reality sebagai jalannya. Yang kelima, proses konseling terapi realitas. Ada motivator, penyalur tanggung jawab, moralis, guru, dan pengikat janji atau kontraktor. Yang keenam, teknik-teknik dalam konseling terapi realitas. 1. Menggunakan role playing dengan konseli. 2. Menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya. 3. Membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat mendidik. 4. Membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. 5. Ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif. Yang ketujuh, pendekatan realitas.
Pendekatan realitas berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis sama halnya dengan kebutuhan biologis. Namun Glaser memandang bahwa kebutuhan psikologis manusia lebih cenderung pada akan rasa cinta, sehingga manusia dipandang sangat memerlukan identitas yang disebut dengan identitas keberhasilan dengan mengembangkan potensi diri dengan lingkungan. Yang kedelapan, peranan konselor dalam bimbingan konseling realitas. Peranan konselor dalam konseling realitas sebagai berikut. Bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realitas. Berperan sebagai moralis, mengembangkan kondisi fasilitatif dalam konseling dan hubungan baik dengan konselis sebagai guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.